Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab itu mengatakan kepada jamaahnya, mengatakan di depan muhibbinnya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini yaitu menggoblok-goblokkan Kiai Imaduddin Al-Bantani dan Bang Haji Rhoma Irama, yaitu tentang terkait membatalkan nasab Ba'lawi. Nah, teman-teman, bukankah Kiai Imaduddin ini meneliti yaitu nasab-nasab mereka ini, Bapak Rizik Syihab, yang dimana mereka ini klan Ba'lawi, itu bukan karena kebencian, tapi sesuai dengan kitab nasab, kitab sezaman, dan kitab sejarah, filolog, bahkan tes DNA. Tapi ketika Bapak Rizik Syihab ini nasabnya itu diteliti dan ternyata tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, malah tanggapan Bapak Rizik Syihab ini malah yaitu marah-marah, lalu kemudian mencaci maki Kiai Imad Al-Bantani dan menggoblok-goblokkan Kiai Imad, lalu kemudian menggoblok-goblokkan Bang Haji Rhoma Irama. Kita sudah tahu ya teman-teman ya, kok kualitas ya, yang katanya ulama kok seperti ini, tidak sesuai dengan ilmiah, dengan kitab ketika membantah tesisnya Kiai Imad, malah dengan marah-marah. Jadi Allah ini sudah menunjukkan bahwasanya mereka ini ya sifat aslinya. Dan ternyata ketika diteliti oleh Kiai Imad Al-Bantani, ternyata mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bapak Rizik Syihab yang dimana Bapak Rizik Syihab itu marah-marah dan mencaci maki Kiai Imad Al-Bantani dan Bang Haji Rhoma Irama. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Tidak punya ilmu, sombong, angkuh, nggak tahu diri. Saudara, ulama dilawan, bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita, fatruku, tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Sekarang ada orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada gak? Ada. Oh, contohnya Imad Al-Kabur. Al-Kaburi. Contohnya ada artis dangdut tapi banyak namanya Bahagia Umar. saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Tahu teka. Tahu teka kan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan Bapak Rizik Syihab kepada Kiai Imad Al-Bantani, yaitu dengan mencaci maki, dengan menggoblok-goblokkan Bapak Kiai Imad Al-Bantani. Berbeda ya, yaitu ketika Bapak Kiai Imad Al-Bantani itu menjelaskan, meneliti tentang tesisnya beliau ini, bahwasanya Ba'lawi ini bukan zuriat Nabi SAW, itu bukan dengan kebencian, melainkan dengan ilmu, yaitu dengan membawa kitab-kitabnya secara ilmiah, secara data dan fakta. Tapi ini berbeda ya, yang katanya zuriat Nabi SAW, malah seperti ini. Jadi ini kan malah semestinya ya Bapak Rizik Syihab itu malah membicarakan dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelas ya, Allah ini sudah membongkar ya semuanya yang mereka ini menisbahkan kepada Rasulullah SAW, yang dimana mereka ini merusak agama Islam ini, yaitu sunnah-sunnah dirusak dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, mengajak kaum muslimin kepada kesyirikan, yaitu mengagung-agungkan kuburan dari klan mereka. Apalagi mereka ini membuat makam-makam palsu, membelokkan sejarah, lalu kemudian menghina di luar kelompoknya, yaitu yang tidak bernasab ke Rasulullah tuh, orang ajam. Pernah itu terjadi seperti itu ya ketika gurunya Kiai Imad Al-Bantani itu marah kepada Habib Alawi. Lalu kemudian Habib Alawi ini mengatakan, orang ajam. Jadi mereka ini sombong dengan nasabnya. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan ya, ini oknum tapi kok banyak. Mereka ini jadi sifat aslinya itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oke teman-teman. Jadi ini ada bantahan yaitu dari Kiai Mat Al-Bantani yaitu tentang terkait masalah nasab Bapak Rizik Syihab ini ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Kemudian apa yang diucapkan oleh ulama tentang apa namanya kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu yaitu Al-Burqatul Musiqah. Karena An-Nafah Al-Ambariyah ini dengan apa namanya ini kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab siapa namanya Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqah itu, kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Balawi hari ini yang menerangkan Balawi sebagai turun Ahmad bin Isa ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musiqah itu. Yang kata Mas Romel itu mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawhar Sabab, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya apa namanya saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan, tapi karena orang-orang awam nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawhar Sabab karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu karena bermasalah. Penulisnya ini disebut meninggal 742 atau 732 itu. Tetapi apa namanya di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan? Katakanlah apa namanya Al-Jawhar Sabab itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya kan memang ini sosok bermasalah. Apa ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas CS ini kitab nasab terlebih dahulu. Karena dalam kaidah nasab yang bisa mengisbat nasab hanya kitab-kitab nasab. Kitab-kitab yang ditulis bukan untuk mengisbat nasab seperti kitab tasawuf, kitab apa namanya itu sejarah, kitab tarajim itu sama sekali tidak bisa untuk mengisbat nasab. Yang bisa mengisbat nasab adalah kitab-kitab nasab, dan kitab nasab yang pertama kali ditulis ya berbarengan dengan hidupnya Ali As-Sakran juga 880 ya kan. Kemudian Tuhfatul Talib itu agak tuahan sedikit, agak mudahan 996. Nah, kemudian Ali As-Sakran kan 895 itu. Jadi upak-upaknya itu di masa-masa itu tuh, masa publikasi nasab ini gitu. Makanya Al-Burqah itu walaupun secara historis lah bisa untuk dikatakan orangnya ada kan. Jadi kitab sejarah hanya untuk bisa mengatakan historis apa tidak ini orang. Apakah dia sosok historis, apakah dia sosok ahistoris. Sampai kepada derajat fiktif itu bisa untuk kita melacak seseorang itu dengan metodologi teori ilmu sejarah. Ya, maka Al-Burqah dari Al-Burqah ke Ahmad bin Isa itu 551. Ini saya menurunkan standar sebenarnya. Ketika kita mengatakan 550 tahun itu menurunkan standar agar memberikan napas bagi Balawi dan pembelanya untuk mencari kitab-kitab nasab dan juga kitab-kitab sejarah, untuk mencari kitab-kitab sejarah. Tetapi hari ini kita bisa dapat melihat bahwa memang tidak ada. Jangankan kitab-kitab nasab, sejarah, kitab sejarah yang banyak begitu dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10 itu tidak ada yang menyebut mereka itu sampai abad 9 tidak ada. Tidak ada. Kemudian apa namanya itu di abad 8 banyak yang menyebut Jadid itu Al-Ataya As-Saniyah kan. Kemudian As-Suluk, tetapi tidak menyebut ke Alwi karena memang bukan siapa-siapa. Alwi dan Jadid itu tidaklah bersaudara, tidak ada. Nah, itu di pasal kedua ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tentang terkait masalah nasab Ba'lawi, di mana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menjelaskan sesuai dengan data dan fakta, yaitu dengan kitab-kitab nasab, kitab sezaman, dan sejarah, bahkan filolog dan tes DNA. Tentunya Kiai Imad Al-Bantani ini menjelaskan sesuai dengan ilmu, bukan ya seperti Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini hanya mencaci maki, lalu kemudian ya menggoblok-goblokkan Kiai Imaduddin Al-Bantani dan Bang Haji Roma Irama. Memang ya teman-teman, Bang Haji Roma Irama ini ya bukan ahli nasab, tapi ketika beliau ini ya menghadirkan yaitu pakar nasab, pakar DNA, ahli filolog, sejarah, ya
itu beliau itu menghadirkan semuanya. Dan ternyata nasab Ba'alawi ini yaitu bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena terputus. Jadi nasabnya itu hanya mentok kepada Ubaidillah ya, yaitu bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu ya teman-teman, itu tidak boleh ya, ketika membahas nasab itu harus ada ilmu ya. Jadi bukan dengan kebencian Kiai Imaduddin Al-Bantani itu. Jadi kasihan kaum muslimin ini ya, sudah lama bertahun-tahun mereka ini ditipu, yaitu dengan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang palsu ini. Mereka ini menisbahkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya, ini mencerdaskan umat ya, mencerdaskan umat sesuai dengan kitab-kitab, ada kitabnya. Jadi kalau ada orang Kiai Imaduddin ini pengadu domba, lalu kemudian ya kebencian terhadap zuriat Nabi, enggak, itu keliru. Ada kitabnya, ada bantahannya secara ilmiah. Jadi nggak sama seperti Bapak ya Rizik Syihab itu ketika menanggapi tesisnya Kiai Imad itu dengan marah-marah, lalu kemudian dengan mencaci maki Kiai Imad Al-Bantani ini. Jadi tidak ilmiah sama sekali. Lalu kok masih ada yang bisa mau dengerin, yaitu tentang terkait masalah ucapan yaitu Bapak Rizik Syihab. Ya semoga dapat hidayah ya, semoga Allah memberi hidayah buat kaum muslimin yang masih belum paham tentang terkait masalah itu. Jadi kita bisa melihat ya teman-teman ya, kalau mereka ini benar-benar yaitu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka ini ketika nasabnya itu ya diteliti oleh Kiai Imad, mereka tidak akan marah kalau cucu Nabi itu ya. Nah, yang marah-marah inilah yang KW, yang mereka ini ketakutan, apalagi ketika disuruh tes DNA, padahal ya Bapak Rizik Syihab itu dulunya itu pernah mengatakan ya, kalau mereka ini cucu Nabi ya udah tes DNA katanya gitu ya. Jadi nasabnya kemana, nasab dia juga kemana. Tapi ketika adanya tesnya kayak Imad ini, lalu kemudian disuruh tes DNA, mereka malah marah-marah dan tidak mau tes DNA. Ya kalau keturunan Rasulullah SAW itu adalah J1. Tapi ya Habib-Habib yang ada di Yaman sana ya tentunya adalah Ba'alawi ini sudah ada yang tes DNA, ada ratusan orang itu hasilnya adalah plat G ya. Jadi bukan DNA Arab, bukan ya. Mereka ini ternyata mereka ini DNA-nya bukan DNA Arab. Kalau DNA Arab adalah J1 ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita ini mendukung terus yaitu tentang tesisnya Kiai Imad. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.